Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Robiatul Ilmiah, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Selamat menyimak. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, hal yang saya ketahui itu adalah yang pertama, bahwa seorang anak didik itu ibaratnya kertas kosong yang bisa digambar apapun itu gambarnya, terserah orang dewasa atau guru. Yang kedua, bahwa murid itu adalah objek pendidikan. Yang ketiga, anak-anak itu dituntut untuk berprestasi setinggi-tingginya. Mengumpulkan piala sebanyak-banyaknya itu adalah anak yang paling cerdas. Kemudian yang keempat, pembelajaran itu belum berpusat pada murid. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hal apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, hal yang berubah dari diri saya itu yang pertama, saya menyadari bahwa anak didik itu bukanlah selembar kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa. Karena pada hakikatnya setiap anak didik itu sudah memiliki garis sesuai kodrat alam yang sudah mereka bawa sejak lahir. Sebenarnya mereka itu dari sejak lahir itu sudah punya garis yang dituliskan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian yang ketiga, bahwa murid itu adalah subjek dari pembelajaran, bukan lagi objek. Dan guru itu bersifat hanya sebagai fasilitator bagi si murid. Kemudian yang keempat, yaitu guru adalah pendamping, penuntun murid ketika dalam pembelajaran. Jadi guru itu bersifat sebagai alat untuk mempertebal garis yang sudah dimiliki oleh si anak sejak lahir. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang akan saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan agar kelas saya itu mencerminkan dari pemikiran beliau, yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, di mana pada hakikatnya pembelajaran pendidikan itu harus dilakukan dengan perasaan senang. Pendidikan itu bukanlah suatu paksaan. Jadi ketika sang anak atau pendidik itu berada dalam keadaan yang bahagia, maka tujuan dari pembelajaran akan sangat mudah untuk dicapai. Yang kedua yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana di sini guru tidak akan monoton lagi untuk memberikan ceramah, karena siswa itu menjadi objek dari pembelajaran. Sehingga di sini nanti siswa juga akan merasa bahagia, merasa diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu akan memberikan pembelajaran sesuai pada kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kita tahu bahwa anak yang hidup di zaman dahulu itu tidak akan sama dengan anak yang hidup di zaman sekarang ataupun di zaman yang akan datang. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, sejatinya anak sudah memiliki bakat dan kompetensi sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan mendampingi mereka untuk bisa mencapai dan mewujudkan bakatnya tersebut. Karena tadi sudah kita bahas ya, kalau siswa itu bukanlah kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa atau pendidik. Yang kedua, pendidikan yang menghamba pada anak didik menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu,
mampu melahirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun bibit anak menjadi pembelajar yang berbudi pekerti. Yang ketiga, mendidik anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.